Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan saat ini, kami akan mempresentasikan kemajuan program P3D dengan judul #Sriharjo Tourism Economic and Culture, revitalisasi kebudayaan lokal melalui pemberdayaan pariwisata berbasis slow tourism sebagai upaya mewujudkan desa mandiri budaya. Tim P3D kami beranggotakan 12 orang yang diketuai oleh Evander Dwi Pramana dan didampingi oleh Ibu Intan Purwandani. Latar belakang program P3D kami sebagaimana keberlanjutan PHP 2D tahun 2020, kebudayaan di Desa Sriharjo memiliki potensi budaya yang belum dikelola secara optimal. Kemudian Mitra memunculkan ide revitalisasi budaya atau uri-uri kabudayan yang masih menjadi PR bagi desa. Adapun persoalan kurangnya pengelolaan dan publikasi sehingga potensi budaya yang ada selama ini belum dapat diangkat sebagai daya tarik wisata, membuat pariwisata budaya belum optimal sebagai modal slow tourism. Maka dari itu, eksistensi kebudayaan Desa Sriharjo masih lesu dan belum terdapat media aktualisasi kegiatan budaya. Slow tourism merupakan konsep pariwisata yang hadir bersamaan dengan kemunculan paradigma pariwisata berkelanjutan sebagai salah satu konsep dari paradigma tersebut. Menurut Nur tahun 2011, terdapat 4 pilar yang mendasari konsep slow tourism. Pertama ada quality, yang mana slow tourism mengutamakan kualitas dalam pengalaman berwisata dibandingkan kuantitas atau pariwisata yang memiliki tingkat mobilitas yang tinggi. Kemudian ada scale, yang mana skala wisatawan yang diperkecil, sehingga konsep ini memiliki mobilitas yang rendah dan low emission. Sehingga mendukung poin yang ketiga, yaitu environmental atau lingkungan. Terakhir, socio-cultural, yang mana konsep ini berarti diberdayakan dari, untuk, dan oleh masyarakat sendiri. Dalam pelaksanaan kegiatan P3D, kami menggunakan metode bauran, yakni gabungan antara luring dan daring. Frekuensi pelaksanaan kegiatan secara luring lebih banyak dilakukan, melihat situasi dan kondisi pandemi yang cukup kondusif di lokasi dan keefektifan program dengan metode luring. Sementara itu, metode daring hanya dilakukan di awal-awal kegiatan saat kondisi masih belum kondusif. Untuk capaian program, sampai saat ini kami telah mencapai 60%, dan untuk rinciannya seperti yang tertera pada slide berikut. Kemudian untuk anggaran, kami telah menyerap dana sebesar 43% dari total dana yang kami anggarkan. Pada tahap awal, kami melakukan perencanaan bersama dengan masyarakat untuk menentukan langkah dalam program-program yang akan kami laksanakan. Adapun tahapan perencanaan dibagi menjadi 4, yaitu roadmap berupa pengembangan tindak lanjut PHP 2D yang dilaksanakan pada 9 Mei 2021, kemudian planning yang berupa rencana pengembangan program dan indikator keberhasilan program pada tanggal 12 Juli 2021, diskusi yaitu cultural co-creation yang dilakukan pada 23 Agustus 2021, dan timeline dengan delegasi tugas yang berupa timeline kegiatan dan pembagian tugas pada tanggal 15 Juli 2021. Selanjutnya pada tahap pengorganisasian, terdapat 2 tahapan yang dilakukan. Yang pertama adalah penguatan forum komunikasi yang dilakukan dengan pembentukan grup diskusi. Kemudian perluasan halayak sasaran dengan penyebaran undangan yang akan menjangkau sasaran yang lebih luas dibandingkan dengan program PHP 2D. Untuk hasil kegiatan yang selanjutnya ada pelaksanaan. Yang pertama ada pelatihan CHSE yang mengundang Bapak Tatak Saryawan dari Desa Wisata Candirejo yang telah tersertifikasi CHSE. Kemudian ada workshop penyelenggaraan pameran yang mengundang Bapak Toto Hartono sebagai pakar pameran dan seni rupa. Kemudian ada pelatihan paket wisata mais yang mengundang Bapak Anton Gong dari Gong Production sebagai praktisi di bidang event. Kemudian ketiga pelatihan ini dilanjutkan dengan sesi diskusi yang dipimpin oleh tim P3D untuk menghimpun aspirasi dari masyarakat. Setelah itu ada Sarasehan COE yang mana merupakan finalisasi untuk menentukan budaya yang akan diangkat dari Sriharjo. Kemudian dilanjutkan dengan grand opening yang rencananya akan dilaksanakan pada awal November. Selain itu kami juga melakukan pengawasan berupa pertemuan bulanan untuk merekatkan hubungan antara warga masyarakat desa dan juga agar kegiatan dan program-program yang kami lakukan akan tetap terarah. Dari indikator keberhasilan yang telah kami susun, terdapat 5 poin indikator yang telah tercapai. Yang pertama ada kesadaran masyarakat menghidupkan budaya yang vakum. Melalui wawancara dengan beberapa masyarakat desa, terlihat sudah ada kesadaran bahwa masyarakat Sriharjo memiliki budaya yang khas dan ingin di-branding ulang. Kemudian untuk instrumen kebudayaan, yang pertama dari CHSE sudah mulai diterapkan dan kami tim P3D sudah membantu secara fisik untuk pengadaan. Dan juga dalam beberapa event telah menerapkan protokol CHSE. Untuk latihan rutin kelompok budaya sudah dilakukan dan terlihat dari adanya tarian penyambutan pada saat acara di Desa Sriharjo. Untuk paket wisata, masyarakat desa sudah membuat paket wisata mandiri yang mengunggulkan atraksi wisata di area Desa Sriharjo. Untuk merumuskan COE telah melalui beberapa kali diskusi dengan stakeholder budaya dan perwakilan kelompok masyarakat dan telah dibuat draft COE yang nantinya akan kami purnakan pada agenda Sarasehan COE pada minggu ketiga Oktober. Kemudian pada poin kerjasama antar stakeholder, pemerintah, komunitas akademisi, bisnis dan media, tim P3D telah berhasil menjembatani koordinasi antara stakeholder seperti pemerintah Desa Sriharjo, komunitas lokal contohnya gamelan es teh anget, komunitas eksternal dan bisnis seperti Gong Production dan Nyawiji Experience, akademisi yaitu Prodi Pariwisata dan Pegiat Kebudayaan Lokal, dan media yakni media sosial seputar Sriharjo dan Estek.
Sementara itu, untuk media massa rencananya juga akan difasilitasi ketika kegiatan lokakarya atau grand opening. Kemudian pada poin optimalisasi Fordaya, sebagai halayak sasaran baru, Fordaya menjadi lebih aktif dalam beberapa kegiatan yang ada di Desa Sriharjo. Juga dalam manajemen SDM sudah mulai bermunculan key person yang dapat memberikan informasi terkait kebudayaan yang ada di Desa Sriharjo. Fordaya juga berperan aktif dalam menyusun proposal Desa Rintisan Budaya Sriharjo. Kemudian untuk peningkatan halayak sasaran, dalam mengajak perwakilan kelompok masyarakat dan kelompok sasaran mengalami peningkatan, yaitu terlihat dalam peningkatan kehadiran di setiap program yang kami lakukan di Desa Sriharjo. Kemudian untuk poin yang belum tercapai ada kolaborasi padat karya Grand Opening yang direncanakan untuk dilaksanakan pada awal bulan November bersamaan dengan perayaan ulang tahun Pok Darwis dan ulang tahun Desa Sriharjo. Dan juga ada publikasi kegiatan yang sudah dilakukan report pada setiap kegiatan yang kami lakukan melalui media Instagram. Dan untuk video publikasi akhir menunggu seluruh agenda selesai dilakukan. Publikasi yang dibantu mitra eksternal menunggu kegiatan Grand Opening yang akan mengundang media partner guna mempromosikan konten Grand Opening Desa Wisata. Sesuai dengan buku panduan P3D, terdapat 3 luaran wajib yang perlu kami penuhi. Yang pertama adalah buku ber-ISBN, yang progres terkininya sudah tersusun draft buku tahap akhir dan sudah dalam proses permohonan nomor ISBN yang dibantu oleh UGM Press. Kemudian ada video akhir yang saat ini beberapa footage sudah terkumpul dan sudah mulai disusun. Namun masih terdapat beberapa footage yang belum terkumpul dikarenakan masih menunggu kegiatan tahap akhir untuk dilaksanakan. Yang terakhir ada dokumen pemberdayaan yang sudah jadi outline atau draft desain pemberdayaan desa. Namun masih membutuhkan tahapan-tahapan lain seperti diskusi dengan para ahli, pembuatan infografis, dan juga grand design final. Selanjutnya luaran tambahan, terdapat 2 luaran yang akan kami buat, yaitu artikel ilmiah dan juga calendar of event. Untuk progres artikel ilmiah, kami telah melakukan pengumpulan data pada tanggal 17 Juli sampai dengan 25 Agustus, kemudian melakukan verbatim pada tanggal 26 Agustus sampai dengan 19 September, kemudian melakukan reduksi data pada tanggal 20 September sampai 26 September, dan saat ini kami telah melakukan penulisan yang nantinya akan selesai pada tanggal 30 Oktober 2021. Kemudian artikel ilmiah ini akan kami terbitkan pada jurnal bereputasi Q3 atau Q4, yaitu Tourism Culture and Communication atau International Journal of Tourism Policy. Kemudian untuk calendar of event sudah terbentuk draft pada tanggal 3 Oktober 2021. Dari segi kekompakan tim, tidak perlu dipertanyakan lagi bahwa tim kami sangatlah kompak. Terlihat dari pembagian beban pekerjaan setiap anggota tim telah dibagi secara merata dan masing-masing anggota melakukan tugasnya dengan tanggung jawab penuh. Kemudian seluruh anggota tim secara aktif mengikuti seluruh kegiatan program, baik secara daring maupun luring. Kami selaku tim P3D dari Himpunan Mahasiswa Pariwisata merasa sangat terbantu dengan kehadiran dosen pendamping kami, Ibu Intan Purwandani, mulai dari pendampingan substansial proposal hingga pengawasan lapangan yang dilakukan oleh tim, hingga menyiapkan rencana keberlanjutan program dengan stakeholders terkait. Untuk partisipasi masyarakat, pada tahap perencanaan, masyarakat membantu saat proses kunjungan dengan memberikan data terupdate terkait kondisi masyarakat. Kemudian pada tahap pelaksanaan, saat rangkaian pelaksanaan kegiatan actuating, masyarakat juga membantu memberikan masukan teknis kegiatan dan selalu aktif dalam diskusi. Dan terakhir pada tahap evaluasi, pada setiap tahap pengawasan dan evaluasi, masyarakat juga memberikan masukan terkait program lain yang mungkin dihubungkan dengan kegiatan kami. Terdapat beberapa poin penilaian yang masyarakat berikan terhadap P3D. Yang pertama adalah masyarakat menilai bahwa P3D telah memberikan insight seputar pariwisata dan terkhusus wisata budaya yang menjadi tema P3D tahun ini. Kemudian, belum semua halayak sasaran dapat terjangkau. Jadi, program dilakukan melalui perantara kelompok sasaran. Hal ini dikarenakan kondisi pandemi yang menuntut untuk dilaksanakan pembatasan kuota peserta kegiatan offline. Dan yang terakhir, tim P3D juga dianggap memantik masyarakat melalui proses ruang diskusi dan membuka jejaring. Untuk dukungan dari perguruan tinggi, kami mendapatkan pendampingan pembuatan proposal, monitoring dan evaluasi internal, publikasi profil desa binaan, dan juga bantuan dengan penerbitan buku. Kemudian untuk rinciannya tertera pada slide berikut. Program-program yang kami unggulkan memiliki rencana keberlanjutan, yang kami bagi menjadi 2, yaitu non-fisik dan fisik. Untuk non-fisik, belum adanya desa wisata di Indonesia yang mengusung konsep slow tourism, sehingga desa wisata Sriharjo bisa menjadi pembeda dari desa wisata lainnya. Kemudian kemitraan dengan Prodi S1 Pariwisata UGM dalam bentuk penelitian dan pemberdayaan menjadikan desa Sriharjo menjadi laboratorium penelitian bagi Prodi S1 Pariwisata UGM. Kemudian jalinan kerjasama pemerintah desa dan daerah sehingga menciptakan perluasan mitra sehingga memberdayakan masyarakat. Kemudian untuk secara fisik ada mengoptimalkan ruang kebudayaan melalui aktivitas yang kami inisiasi di program P3D tahun ini. Kemudian ada pembuatan buku pemberdayaan yang menjadi acuan pengembangan desa Sriharjo ke depannya. Kemudian artikel ilmiah bereputasi yang harapannya akan berkontribusi dalam ranah akademik. Berikut adalah lampiran bukti penggunaan dana. Berikut adalah lampiran bukti konversi SKS. Dan berikut adalah bukti pengisian logbook. Sekian presentasi dari tim kami. Serawung, Sinambung, tetap royong. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.